Baik, Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan owada dengan topik parami. Parami atau bahasa Indonesianya kesempurnaan. Jadi sesuai dengan namanya, kesempurnaan, maka parami ini pada garis besarnya adalah kualitas-kualitas yang harus kita penuhi, ya, yang harus kita praktekkan sampai penuh, ya, untuk atau agar kita bisa merealisasi nibbana, ya. Teks kita merinci ada 10 parami, ya, 10 jenis parami seperti dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, adidana, meta, dan upeka, ya. Ini adalah 10 praktek nantinya yang harus kita praktekkan sampai sepenuh-penuhnya supaya kita bisa mencapai nibbana. Tapi tentu saja untuk mencapai nibbana kita tetap harus bermeditasi. Nah, meditasi Anda baru akan berhasil kalau paraminya ini sudah penuh juga, gitu. Logikanya seperti itu. Jadi parami itu adalah satu set aturan praktek yang harus kita praktekkan untuk keluar dari samsara, siklus kelahiran dan kematian. Secara kontras kita ada praktek lain yang disebut dalam bahasa Palinya punya. Punya itu kebajikan. Seperti Anda sering melakukan, ya, kebajikan juga ada 10, ya, dana, sila, bawana, menghormati mereka yang lebih tua, yang pantas dihormati, pelayanan dan lain sebagainya, ya. Berbeda dengan parami, punya ini memperpanjang jumlah kelahiran dan kematian kita di dalam samsara. Artinya buah dari kebajikan Anda itu hanya akan memperpanjang saja kehidupan Anda di dalam samsara ini. Walaupun mungkin Anda mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, ya, dari dana Anda bisa menjadi orang yang mempunyai kualitas kehidupan yang superior dibandingkan mereka yang dananya belum berbuah dan lain sebagainya. Tetapi apapun, kebajikan tersebut hanya memperpanjang jumlah kelahiran dan kematian atau memperpanjang jumlah agregat, ya. Nah, kalau parami tidak. Parami membuat Anda keluar dari samsara dengan demikian memotong, memperpendek, mengurangi jumlah kelahiran dan kematian. Jadi agak berbeda, ya. Itulah mengapa cara prakteknya juga berbeda, ya. Saya akan sampaikan dulu definisi dari parami, ya. Ada banyak definisi yang diberikan di dalam kitab suci kita, ya. Beberapa yang saya bisa sampaikan itu misalnya adalah parami itu berasal dari kata parama. Parama itu artinya the highest, the excellent, gitu. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang terbaik, gitu. Ajaran Buddha tentang parami selalu merujuk kepada bagaimana bodhisatwa kita meniti karir spiritual secara sangat hebat, dramatis selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Sejak kelahiran beliau menjadi Pertapa Sumedha, kemudian beraspirasi untuk mencapai kebudaan di kaki Buddha Dipangkara, hingga akhirnya kalau di teks dikatakan parami beliau, 30 parami beliau itu fulfilled, sudah lunas, tuntas, penuh dipraktekkan ketika beliau lahir sebagai Raja Wesantara, gitu, ya. Nah, 4 asangkaya 100.000 kalpa itu adalah masa yang lama sekali.
Ya, ini adalah waktu terpendek. Ya. Bagi kita mungkin kalau kita beraspirasi sebagai kalau kayak yang Mulia Sariputta itu memenuhi paraminya itu satu asangkaya 100.000 kalpa mungkin kalau tidak salah gitu. Tapi apapun itu, kita pun harus memenuhi parami ini dalam jangka waktu yang panjang sekali. Gitu. Nah, kembali lagi ke definisi dari parami adalah parama. Parama artinya the highest, the excellent gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tertinggi gitu. Kenapa? Karena faktanya mereka yang mempraktekkan parami dalam satu kalpa ini yang pertama kali adalah bodhisatwa kita. Dan bodhisatwa kita selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu disebut sebagai makhluk yang agung, Mahapurisa. Mahapurisa kalau di teks disebutkan sebagai manusia yang agung, laki-laki yang agung, makhluk yang agung. Dengan kata lain, selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu bodhisatwa kita ini adalah manusia yang terbaik yang ada di alam semesta. Manusia yang tertinggi sesuai dengan arti kata dari parama tadi, ya. Tidak ada manusia lain yang lebih baik dan lebih tinggi dari bodhisatwa. Ya, kenapa? Karena bodhisatwa kita mempraktekkan praktek-praktek yang juga terbaik dan yang tertinggi, yaitu 30 jenis parami, ya. Saya tidak akan mengupas itu, tapi ini karena overview aja, waktunya juga hanya 30 menit ya. Mungkin kalau Anda menyukainya, minggu-minggu depan saya akan bisa lanjutkan gitu detailnya ya. Nah, jadi bayangkan bodhisatwa kita baru menjadi bodhisatwa, belum menjadi Buddha pun sudah dijuluki sebagai makhluk yang paling tinggi, makhluk yang terbaik. Kenapa? Karena tidak ada makhluk lain yang mempraktekkan parami-parami seperti bodhisatwa praktekkan itu. Ya, bodhisatwa misalkan kalau mempraktekkan berdana, beliau tidak hanya mempraktekkan, tidak hanya berdana materi, tetapi anggota tubuhnya, nyawanya, kerajaannya, anak istrinya juga didanakan, kan? Jadi itulah mengapa definisi parami yang pertama adalah the highest, the excellent, karena ini dipraktekkan oleh orang yang memang orang yang terbaik, orang yang tertinggi, yaitu bodhisatwa. Dalam definisi yang pertama ini juga berarti bahwa parami itu adalah praktek-praktek yang tertinggi, praktek-praktek yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin masuk ke Nibbana, syaratnya Anda harus mempraktekkan praktek yang terbaik ini. Definisi yang kedua adalah kata parami dipecah menjadi 2. Yang pertama parang plus i, i-nya itu ada garis di atas i-nya, parang plus i gitu. Parang itu the other shore, pantai seberang. Ya, i itu adalah semua hal syarat yang dibutuhkan, yang kita butuhkan supaya kita bisa menyeberang sampai ke pantai seberang. Atau kalau Mahayana, Sanskerta memecahnya menjadi param plus ita. Parang itu the other shore, pantai seberang, ita itu gone, jadi pergi ke pantai seberang. Jadi parami adalah syarat-syarat yang kita perlukan supaya kita bisa berlayar mencapai pantai seberang. Definisi lain itu misalkan bahasa Palinya parati ti paramo. It excels atau he excels, therefore he is called the highest. Dia adalah manusia yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Bodhisatwa kita adalah makhluk yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Itulah mengapa bodhisatwa kita disebut sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang tertinggi gitu, ya. Nah, itu definisi dari parami. Kitab suci kita juga memberikan elaborasi tentang parami itu sangat detail, seperti yang mungkin bagi Anda para pelajar Abhidhamma sudah mendapatkan pelajaran ini, yaitu parami itu define, dibatasi, didefinisikan ke dalam 4 batasan definisi, yaitu karakteristik, fungsi, manifestasi, dan
sebab terdekat. Sekarang karakteristik dari parami itu apa? Ya, jadi sababi paramiyo para anugaha lakana, artinya semua parami itu memiliki karakteristik para anugaha. Para anugaha itu adalah memberikan faedah, memberikan manfaat bagi orang-orang lain atau bagi makhluk lain. Ya. Jadi fokus kita kalau kita mempraktekkan parami adalah hati kita benar-benar mengalir kepada makhluk lain yang akan kita tolong, kita bantu. Kita tidak fokus kepada diri kita sendiri, ya. Kita benar-benar fokus bahwa apa yang akan saya lakukan ini harus atau semoga bisa memberi anugaha itu manfaat, ya, atau faidah, ya. Itu adalah karakteristiknya. Fungsinya adalah paresang upakara karana rasa, artinya fungsinya adalah untuk menolong orang lain, menolong makhluk-makhluk lain. Jadi ketika kita melakukan praktek parami, yang ada di dalam hati kita hanyalah keinginan untuk menolong. Atau awi kampana rasa, atau fungsinya adalah tiadanya kebimbangan dari diri kita. Ya, kadang kalau Anda mau berdana sebagai bentuk kebajikan ada kebimbangan kan? Saya pernah mendengar, ya, ada aja orang itu kalau mau berdana hitung-hitungan. Ini sangganya, bantenya bersih nggak silanya gitu. Ya. Nah, nggak salah juga, tetapi itu adalah kebajikan, bukan parami. Itu hanya akan memperpanjang jumlah kelahiran Anda di dalam samsara. Ya, walaupun buahnya mungkin akan memberikan buah yang excellent juga di dalam kehidupan Anda, ya, tetapi itu bukan parami. Kalau parami dia tidak berhitung begitu. Dalam hal misalkan berdana gitu, Anda akan berdana dengan tanpa berpikir dua kali ketika kesempatan itu ada. Ketika ada seseorang yang di hadapan Anda membutuhkan pertolongan, hati kita itu kayak spontan ingin menolong tanpa berpikir bahwa orang ini pantas nggak ya menerima dana saya. Nggak berpikir begitu. Parami tidak seperti itu. Ya, juga tanpa berpikir ini barang ini terlalu baik atau tidak, ya enggak. Kalau parami nggak berpikir seperti itu. Dia akan spontan saja dengan tujuan adalah memberikan manfaat bagi orang tersebut, ya, memberikan faedah, dan tujuannya adalah menolong. Tidak ada kebimbangan apapun. Itulah yang dipraktekkan oleh bodhisattva yang harus juga kita teladani. Bayangkan beliau itu memberikan bahkan nyawanya kepada makhluk lain yang membutuhkan. Kerajaan juga diberikan, anak istri juga diberikan, walaupun kita karena aspirasi kita tidak menjadi Buddha, tidak perlu mempraktekkan seperti itu. Cukup mempraktekkan 10 parami yang normal saja gitu. Nah, itu tadi fungsinya ada 2. Kemudian manifestasinya adalah hesita pacupatana. Manifestasinya atau perwujudannya adalah hita esita itu selalu mencari sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dengan kata lain, hati kita sensitif terhadap sekeliling kita. Ya. Apa yang kita bisa tolong demi tadi hesita itu kesejahteraan, mencari kesejahteraan. Apa yang kita bisa lakukan demi kesejahteraan orang lain gitu. Jadi itu adalah manifestasinya, atau kalau bagi bodhisattva itu manifestasinya adalah buddhata pacupatana, yaitu kebudaan, ya, ingin mencapai kebudaan. Siapa dari Anda yang ingin mencapai kebudaan? Kalau Anda ada yang ingin mencapai kebudaan, ingin menjadi Buddha, maka Anda harus mempelajari 30 parami secara detail, ya. Di sana Anda mendapatkan informasi tentang bagaimana dulu bodhisattva kita yang kemudian menjadi Buddha Gautama itu mempraktekkan 30 jenis parami. Nah, parami itu adalah dhamma yang terkondisi. Ya, dhamma yang terkondisi itu artinya sesuatu yang muncul karena gabungan dari berbagai sebab dan kondisi.
Jadi untuk memunculkan parami, ya Anda harus memunculkan sebabnya. Sebab kemunculan dari parami adalah kalau dalam konteks bodhisattva adalah maha karuna. Itu berbeda dengan kita. Maha karuna itu adalah belas kasih yang sangat besar. Kenapa? Kalau untuk bodhisattva itu disebut maha karuna karena belas kasih bodhisattva itu untuk semua makhluk. Ya, seperti tekad beliau di kaki Buddha di Pangkara kan, saya ingin menyeberang untuk bisa menyeberangkan orang lain juga. Saya ingin menjadi tercerahkan untuk bisa mencerahkan orang lain juga begitu. Ya. Nah, dalam konteks yang disciples, murid seperti kita ini kan murid Buddha, maka sebab terdekat dari parami adalah belas kasih kita kepada makhluk-makhluk. Ya. Jadi Anda harus cultivate ini, merawat, mengolah, mengembangkan belas kasih di dalam hati Anda supaya praktek parami ini menjadi lebih mudah. Sebab terdekat yang lain adalah karuna dan upaya kusala, artinya belas kasih dan juga upaya kusala. Upaya kusala itu adalah upaya yang terampil. Jadi ketika Anda melakukan praktek-praktek parami, Anda harus mempraktekkannya secara terampil dalam arti tidak merugikan orang lain, ya, tidak menyakiti makhluk lain, dan juga terampil dalam arti tidak memunculkan kilesa-kilesa apapun di dalam hati kita, kotoran-kotoran batin apapun di dalam hati kita gitu. Nah itulah mengapa kalau di dalam teks kita akhirnya didetailkan lagi apa sih faktor-faktor yang mengotori parami, ya, yang mengotori parami, yang membuat praktek parami kita, praktek parami Anda menjadi kotor. Di teks kita yang mengotori secara umum adalah kilesa, kotoran batin. Ya, jadi kalau Anda memberi dengan kemarahan, itu pun sudah mengotori parami Anda gitu. Ya. Anda memberi dengan kemalasan, keengganan, ya, kebingungan, itu pun juga sudah mengotori parami Anda. Nah, tetapi secara spesifik, teks kita mengatakan kilesa yang bisa mengotori parami kita adalah papanca dhamma. Papanca dhamma itu adalah kualitas-kualitas atau kotoran-kotoran batin yang prolong, yang memperpanjang jumlah kelahiran kita. Ya, saya ilustrasikan istilah memperpanjang itu begini. Jadi katakanlah saat ini sebenarnya mungkin kita ini masih mempunyai 100 atau 1000 kelahiran lagi begitu. Ya, sebelum mencapai nibbana. Tetapi karena adanya kilesa yang memperpanjang jumlah kelahiran, maka kelahiran kita ke depan nanti jadi lebih dari 1000 kali lagi. Ya. Kalau dalam Abhidhamma itu disebut rangkaian agregat, yang sudah belajar Abhidhamma ya, rangkaian pancakanda atau agregat, karena kadang kita lahir sebagai manusia yang punya 4 agregat saja ya. Kalau Anda nanti lahir sebagai Brahma yang tidak punya tubuh jasmani, kan Anda adalah makhluk 4 agregat gitu. Makanya rangkaian agregat kita itu diperpanjang oleh dhamma-dhamma ini. Nah, dhamma-dhamma yang memperpanjang jumlah kelahiran dan kematian itu ada 3, yaitu tanha, mana, titik. Nafsu kehausan, ya, ketagihan-ketagihan kita, mana itu kesombongan, dan titik itu pandangan salah. Secara ringkas, dhamma-dhamma ini mengotori praktek parami kita ketika kita mempraktekkan parami. Ada sense di dalam hati kita yang menganggap etang mama ini milik saya. Yang saya danakan ini milik saya gitu. Ya. Kalau ada pemahaman seperti itu, maka papanca dhamma yang proliferasi itu muncul. Ya, memperpanjang jumlah kelahiran Anda, mengotori parami Anda. Etang mama eso hamasmi, inilah saya. Saya sudah berdana besar ya untuk mendukung ini, mendukung itu, inilah saya. Walaupun tidak diucapkan, tetapi dia muncul di dalam hati, sense tersebut, maka itu adalah faktor yang mengotori parami Anda. Eso hamasmi, eso me'ata, inilah diri saya. Ya, pandangan salah. Karena sesungguhnya kan tidak ada diri kita kan, ya.
Jadi dengan kata lain secara simpel, ketika Anda mempraktekkan parami, sense itu tidak ada, semua yang ada hanyalah keinginan untuk menolong orang lain, keinginan untuk mensejahterakan orang lain, keinginan untuk menyelamatkan orang lain. That's all. Itulah parami, ya. Nah, itu faktor yang mengotori parami. Kalau faktor yang membersihkan parami, ya hati kita harus bersih dari itu semua, begitu, ya. Nah, itulah garis besar dari parami. Jadi parami adalah satu set aturan yang bagi kita ada 10 praktek yang harus kita praktekkan dengan ciri-ciri yang seperti saya sudah sampaikan tadi, ya. Misalkan kita ambil praktek dana parami saja, ya. Dana parami, kan ada 10 kan, parami yang pertama adalah dana parami. Dana parami itu adalah karuna upaya kosala parigahita atu pakarana paricaga cetana dana paramita. Jadi yang disebut dana paramita itu adalah kehendak di dalam hati Anda, ya, yang ingin melepaskan, ingin memberikan, ya, baik itu diri Anda sendiri, itu dalam hal bodhisattva, ya, benar-benar memberikan kehidupannya, memberikan nyawanya, atau dalam hal Anda memberikan diri Anda sendiri, itu bahkan Anda harus mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri demi orang lain. Ya, misalkan Anda lapar, contoh sederhananya, Anda cuma punya 1 piring makanan, tapi di samping Anda merasa ada orang yang butuh makanan itu juga, Anda harus korbankan diri Anda sendiri untuk orang lain tersebut, ya, walaupun Anda nanti akan kelaparan sampai besok. Itu praktek parami, ya. Jadi kehendak cetana karma, ya, yang muncul dengan maksud untuk memberikan diri kita sendiri, memberikan kebahagiaan diri kita sendiri kepada orang lain, demi kesejahteraan orang lain, ya, demi menolong orang lain, atau juga kehendak untuk memberikan upakarana. Upakarana itu adalah, ya, harta benda kita, harta benda Anda. Jadi memberikan harta benda Anda kepada orang yang membutuhkan demi kesejahteraan mereka, demi menolong mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah dana parami. Jadi Anda tidak hitung-hitungan, gitu, ya, tidak hitung-hitungan. Misalkan, saya dana ke Bante A sajalah, ya, karena sepertinya silanya lebih bersih, seperti enggak ada hitung-hitungan. Anda benar-benar ingin berdana demi kesejahteraan orang yang menerimanya. Lalu bagaimana Bante kalau saya berdana makanan kepada Bante yang nanti akan Anda lakukan itu? Bisa nggak disebut sebagai dana parami? Bisa. Kalau Anda berdana itu atas dasar belas kasih tadi kepada saya, ya, Anda berdana dengan niat atau dengan pikiran adalah untuk well-being saya, kesehatan saya, dan lain sebagainya, itu pun juga parami. Kan tadi dikatakan di awal bahwa parami adalah praktek yang membuat kita bisa menuju ke pantai seberang, membuat kita keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini. Ya, kalau di dalam pikiran Anda adalah, makanya biasanya seperti yang sering kita praktekkan, kan saya membimbing Anda adalah idang me punyang nibana sak pacayo. Semoga kebajikan ini menjadi kondisi untuk nibana. Harusnya itu adalah juga praktek parami. Tapi apapun itu yang harus saya tekankan kepada Anda, olahlah hati Anda sehingga hati Anda menjadi peka, menjadi sensitif. Ya, apabila di sekeliling Anda merasa ada orang yang membutuhkan, munculkanlah belas kasih Anda. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu atas dasar belas kasih, itu biasanya adalah parami. Ya. Nah, kalau di dalam teks itu banyak contoh-contoh yang diberikan tentang praktek bodhisattva. Misalkan, bodhisattva itu kalau ada yang minta, beliau memberikannya tanpa mikir 2 kali. Kalau ada yang minta,
ya. Apalagi kalau nggak ada yang minta dan dia merasa orang yang di dekat beliau itu benar-benar membutuhkan misalkan dana gitu ya, beliau akan memberikannya dan beliau tidak pilih kasih, ya. Dia bisa memberikan apa saja dengan sangat murah hati. Kalau memberikannya itu generous, teks kita mengatakannya generous, sangat murah hati. Jadi memberikan dengan kualitas yang terbaik, ya. Tidak di apa, tidak memikirkan kepantasannya. Ini si A ini kalau saya beri begini cocok nggak bagi dia? Enggak. Selama hati dia tiba-tiba muncul ingin memberi, dia akan memberi saja begitu. Teks kita mengatakan seperti itu. Jadi dia lepas dari keterikatan apapun, tidak expecting something in return. Jadi tidak mengharapkan orang yang beliau beri itu nanti bisa menghormati dia, enggak. Dia memberi for the sake memberi saja, demi memberi saja sudah, tanpa embel-embel, ya, tanpa memikirkan apakah ini nanti buahnya besar atau tidak, ya. Jadi kemudian juga misalkan di teks kita itu, ya, beliau selalu memberi abundantly, jadi sangat banyak gitu, karena untuk memastikan yang menerimanya itu bisa tertolong dari kesengsaraannya gitu. Tetapi ada juga teks kita yang mengatakan bahwa bodhisattva kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang hanya akan bisa berdampak kemunculan kesengsaraan pada makhluk lain. Misal dia tidak akan pernah berdana senjata, racun, tidak akan pernah berdana misalkan minuman keras dan lain sebagainya. Ya, nah ini harus Anda juga teladani gitu. Kemudian bodhisattva kita juga kalau ada yang minta anggota tubuhnya, beliau tidak akan memberikannya kalau yang meminta itu adalah mara, setan. Ya, dia nggak akan memberikannya gitu. Karena nggak bermanfaat. Ya, nggak bermanfaat gitu. Dia juga tidak akan pernah memberikan anggota tubuhnya atau kehidupannya selain kepada setan, mara, itu kepada para dewa, ya, atau kepada manusia yang sedang dikuasai oleh makhluk halus. Teks kita mengatakan enggak dipenuhi kalau yang begitu. Kenapa? Karena enggak bermanfaat. Kan tujuan dari parami tadi adalah menolong, kan? Menolong orang yang membutuhkan. Tapi kalau itu yang membutuhkan adalah manusia, ya, misalkan di teks kita disebutkan, kan sering jadi pertanyaan, kan kenapa bodhisattva ketika menjadi Raja Wesantara memberikan anak istrinya kepada seorang brahmana gitu. Di teks dikatakan beliau mempraktekkan itu hanya kalau anak istrinya itu bisa menerimanya dengan lapang dada gitu. Kalau anak istrinya tidak menerimanya dengan lapang dada, praktek tersebut, maka bodhisattva tidak akan mempraktekkan dana anak istri, bahkan kerajaan juga. Jadi kerajaan kalau yang minta adalah orang yang memang benar-benar akan memerintah kerajaan dengan baik, beliau berikan, tetapi kalau yang meminta bukan orang yang baik, beliau juga tidak akan memberikan. Jadi artinya dari sini kita bisa juga mengambil teladan. Anda tidak boleh berdana sesuatu yang menyengsarakan orang lain, seperti alkohol, senjata, racun, dan lain sebagainya. Ya, nah itu contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci. Jadi kalau saya rangkum kembali, Owada 30 menit ini adalah praktek parami, adalah praktek yang memiliki karakteristik untuk kesejahteraan orang lain. Fungsinya adalah untuk menolong, membantu orang lain, ya. Kemudian sebab terdekatnya adalah karuna Anda, belas kasih Anda kepada makhluk lain, dan juga cara-cara yang terampil dalam arti sensitivitas Anda terhadap lingkungan Anda. Kalau ada orang yang memerlukan dana Anda menolong, membantu mereka dengan dana Anda tanpa berpikir 2 kali, 3 kali, dan Anda mendanakannya dengan memastikan bahwa apa yang Anda berikan itu bisa
memberikan kesejahteraan pada orang lain. Ya. Nah, efeknya apa? Goal dari parami apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, efeknya adalah pencapaian nibbana. Tetapi jangan Anda pahami bahwa untuk mencapai nibbana Anda cukup mempraktekkan 10 parami, tidak, ya. Untuk mencapai nibbana apa yang harus Anda lakukan? Tetap berlatih meditasi. Ya, lalu parami fungsinya di mana? Parami akan mendukung latihan meditasi Anda sehingga meditasi Anda berkembang dan akhirnya bisa mencapai magga dan pala. Ya. Baik para upasaka dan upasika sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi praktek spiritual Anda, ya. Kembangkanlah kualitas hati batin yang penuh belas kasih sehingga Anda bisa mempraktekkan parami demi kesejahteraan makhluk di sekeliling Anda. Terima kasih.